Tuh, apa yang kawak diskusikan? Kalau nak dibaca. Berapa? Untuk ini itu saja. Kini kan kalau belajar daring, awak kan diskusi. Jadi silakan dibaca balik apa diskusi. Kemudian untuk persiapan minggu depan itu kan kepatang ada tugas. Enggak, itu yang sebelumnya tuh yang membuat video. Yang besok tuh mencari boto atau kaleng, ya kan? Bekas untuk dibawa, itu tugasnya. Hah? Iya. Jadi kaleng bekas atau botol bekas. Karena kan salah satunya. Coba dicatat dulu. Salah satunya saja. Ambillah pena dulu. Nah, jadi tugasnya yang untuk besok itu kan membawa kaleng bekas atau botol bekas, salah satunya. Kalau botol sembarang, boleh botol plastik, boleh botol, pokoknya yang bekas, botol atau kaleng. Kaleng siapa, Pak? Boleh, boleh Reval pilih salah satu, ya. Kalau kaleng saja, kalau botol saja. Tidak perlu yang kadang-kadang. Cuman itu dari kini kan salah satu konsep wirausaha itu adalah kreativitas. Iya kan? Iya, Pak. Kreatif, produktif, ya, dan komunikatif. Itu kan itu kuncinya. Jadi kini awak melatih kreativitas dulu. Ya misalnya ada kalian di rumah ya lah siap bentuknya. Coba Reval reka-reka kira-kira bisa dijadikan apa yang bisa diproduksi atau dijual kaleng itu. Kalau kaleng bekas kan tidak bermanfaat dong kan? Iya, Pak. Nah, ini bahas supaya kaleng bekas itu menjadi bermanfaat. Misalnya, kan banyak tuh di YouTube bisa dicari-cari. Cara kaleng itu dijadikan miniatur Honda. Atau kaleng itu dijadikan miniatur Vespa. Iya, Pak. Atau kaleng itu dijadikan tempat pot bunga. Nah, jadi coba dari kini itu kan dipersiapkan untuk minggu depan. Nah, misalnya ada kaleng di rumah. Contohnya Pak Mandalika. Nah, contohnya kan botol ketek juga kan. Kalau lah kosong kan tidak ada gunanya dah. Nah, dari botol kok apa yang bisa awak buat? Nah, buat gambarnya dulu. Misalnya dijadikan botol, aku di reka-reka. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya Reval itu bisa memancing kreativitas diri. Nah, jadi dari barang bekas itu nanti Reval bisa, Iko bisa dijadikan Niko. Nah, Iko bisa dijadikan Niko. Tentu untuk bisa awak buat supaya laku, tentu salah satunya awak cari yang dibutuhkan di lingkungan awak, di masyarakat awak. Misalnya masyarakat Kota Solo, kalau seandainya kaleng bekas awak punya, awak buat miniatur Honda, nyiu ndak orang mamalinya, suka ndak orangnya, atau butuh ndak orangnya. Nah, itu salah satu contoh.
Nah, jadi awak kembali menerapkan konsep dari kreatif tadi. Jadi makanya untuk pertemuan besok silakan kan tugasnya kan petang disampaikan asalnya sama Bu Dewi. Pertemuan berikutnya bawa kaleng atau botol. Ya, jadi itu nanti akan dipancing menjadi kreativitas. Jadi kini awak melatih supaya kreatif. Nanti dari satu contoh kreativitas yang dibuat, ya nanti akan muncul kreatif lain. Ya, Pak. Nah, itu bayangan. Nah, dan kemudian kalau bisa diulang lagi materi yang telah diberikan kan bab 1 itu kan, yang di bab 1 itu apa itu wirausaha, kemudian konsepnya apa, ya kan? Ya, Nah, Pak. hari ini baru tergabung Reval. Nah, Reval yang baca lihat. Jadi awak usahakan setiap waktu itu belajar. Kalau awak misalnya daring, diskusi di Google Meet. Ya. Biasanya Reval kalau ngantar orang tua jam berapa? Saya dulu, Pak. Nggak tentu. Yang siang. Nah, kalau bisa pasarnya jauh enggak? Enggak, ini. Oke. Nah, kalau bisa itu kalau hari Jumat kan waktu pendek. Kalau seandainya minta orang ngantar orang tua, sampaikan ke orang tua agak pagi bayinya. Nah, jadi Beko Reval bisa ngatur waktu. Jadi wak paling capek mulai untuk daring jam 9. Jam 9 awak mulai kan. Beko jam 10 atau setengah 11 baru selesai. Kalau itu wak banyak ada misalnya ada yang dijelaskan atau yang diulang atau ada penugasan secara daring gitu kan, menjelaskan. Nah, itu bisa. Jadi sampaikan ke orang tua sebelum jam 9. Nah, lah balik awak pasang. Jadi awak tidak terganggu dah. Nah, itu yang pertama. Kemudian tolong disampaikan ke kawan-kawan itu proses yang belajar daring tetap dinilai. Kalau di kelas kan sama Bu Dewi. Kalau yang daring sama Bapak untuk saat ini, nanti bisa saja nanti digantikan atau kami bertukar tempat. Nah, tujuan awak apa? Untuk membuat produk kreatif kewirausahaan. Artinya apa? Kita nanti di kelas 3 kalau bisa sudah bisa menghasilkan produk. Itu tujuannya. Nah. Jadi dalam PKK ini Kinika itu kan awak yang memancing itu dulu. Kenapa? Karena nanti kan pernah kemarin itu di kelompok A dan kelompok B Bapak pernah janjikan kalau itu Anda kreatif, produktif dan itu bisa ditunjang atau menghasilkan suatu usaha ya, walaupun itu kecil, Bapak siap nanti akan berikan bantuan. Ya, mungkin bantuan kecil-kecilan, misalnya bantuan uang 100.000 untuk sebagai modal awal ya. Nah, atau 150 kemarin Bu Dewi juga ngomong dia siap juga. Tapi tidak semua orang akan dikasih. Bisa saja satu kelas itu tidak dikasih. Bisa saja satu kelas itu ada 2 orang dikasih, ada 1 orang ya. Nah, tapi ini tergantung dengan kreativitas dari Ananda semua. Nah, makanya dari sekarang kita latih. Misalnya Anda punya apa di rumah, kreativitasnya apa, atau mau dijadikan apa yang bisa diberdayakan untuk masyarakat, ya, untuk lingkungan awak. Jadi, misalnya di lingkungan awak butuh gini, misalnya butuh pot bunga. Bisa ndak pot bunga itu diambil dari barang bekas dan diberdayakan? Nah, karena jurusan awak body itu adalah pengecatan, nanti kita bisa proses pengecatannya di sekolah. Pengecatan itu kan tidak hanya pada mobil,
pembentukan itu juga tidak hanya pada mobil, bisa saja pembentukan dari benda yang kecil. Nah, jadi ini yang kita butuhkan di zaman sekarang. Nanti kalau sudah bisa, apa tujuan dari Google Meet ini, ya, atau pertemuan tatap muka daring ini? Reval bisa menjelaskan, mempresentasikan apa yang Reval buat. Nah, jadi enggak butuh di sekolah mempresentasikannya. Jadi bisa di daring ini. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika Reval membuat produk, ingin menjelaskan pada orang lain atau mempromosikan, bisa langsung dengan mengundang orang ke dalam grup, mengundang orang ke dalam pertemuan tatap muka virtual ini, promosi, ya, maka Reval bisa menjelaskan produk yang Reval hasilkan. Makanya dari sekarang Bapak melatihnya menggunakan Google Meet, melatihnya bagaimana membentuk kreativitas. Kemudian secara teorinya kita jelaskan di sekolah dalam masa pembelajaran tatap muka terbatas ini. Ya, jadi kalau nanti ada kendala di tatap muka terbatas, bisa juga kita diskusikan. Kalau yang berupanya prakteknya. Nah, kalau yang berupa teorinya bisa kita diskusikan dalam pertemuan tatap muka daring ini. Ya, jadi tujuannya seperti itu. Bukan kami mengancam, tidak tapi supaya Ananda semua itu bisa kreatif. Nah, coba bisa dibuka, ada catatan kemarin. Catatan kemarin, Pak. Ya, coba kita review catatan kemarin. Ya, Pak. Coba dilihat awalnya tentang apa, kan itu pengertian kewirausahaan kan. Iya, Pak. Nah, kira-kira dari pengertian apa yang bisa Reval jelaskan? Cari kemampuan kreatif, Pak. Apa? Cari kemampuan kreatif, Pak, untuk Mencari kemampuan kreatif dan inovatif, Pak. Coba Reval baca, apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif menjadikan dasar niat dan sumber daya untuk mencari peluang sukses. Kurang jelas. Kurang jeli apa mendengarnya? Yang keras. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif menjadikan dasar niat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Nah, jadi kewirausahaan, sedikit yang Bapak jelaskan bagaimana menyampaikan sesuatu secara daring. Nah, kalau tadi kan Reval membaca, besok kalau mempresentasikan itu dipertegas, ada kalimat yang harus dipertegas. Di dalam bahasa Indonesia kan ada Reval belajar bagaimana pidato. Di sini kita memanfaatkannya. Jadi kalau kita mempresentasikan apa itu kewirausahaan, itulah kemampuan kreativitas dan inovatif membangun jenis peluang usaha. Intinya di situ. Jadi Reval nanti harus bisa menjelaskan. Kalau hanya kita bisa bekerja, maka kita akan jadi pekerja saja. Kalau kita bisa menjelaskan, menguraikan, dan mengerjakan, maka
bisa menjadi pimpinan wirausaha. Jadi ini yang perlu kita tekankan, karena kita di SMK, Sekolah Teknologi Kejuruan, itu tidak terlepas dari calon wirausaha muda. Ya. Coba Reval ulang, apa itu kewirausahaan? Wirausaha adalah kemampuan kreativitas dan inovatif untuk menuju sukses. Nah, jadi coba tanpa membaca. Wirausahaan adalah kemampuan kreativitas dan inovatif untuk menuju sukses. Ya. Ya, jadi masih ragu ya? Iya, Pak. Apa yang ragu? Menghafalnya. Iya, Pak. Ya. Kenapa, Pak? Karena sifat belajarnya masih menghafal. Ada satu trik yang Bapak sampaikan. Kalau kita mau menyampaikan, ambil kata kuncinya. Dari pengertian wirausaha yang dibaca tadi, apa kata kuncinya? Wirausaha adalah, Pak, Oh, tidak. Kata kuncinya dari pengertian wirausaha apa? iya, Pak. Kata yang paling utamanya di situ, yang menjadi targetnya. Kreativitas, kreatif, Kreatif dan inovatif, Pak. dan inovatif. Yang kedua inovatif, dan yang ketiga Peluang menuju sukses. menuju sukses. Ini 3 kata kuncinya. Jadi kalau kita mau menyampaikan sesuatu, cari dulu kata kuncinya. Iya, Pak. Kalau dia berupa panjang, cari dulu kalimat kuncinya. Kalimat mana bagian menjadi kunci? Kan kita beberapa minggu kemarin memahami bagaimana pengertian wirausaha, ya kan? Berarti kata kunci apa? Pengertian. Nah, bendanya apa? Wirausaha. Kemudian dari pengertian kewirausahaan, apa kata kuncinya? Yang pertama kreativitas, yang kedua inovatif, dan yang ketiga Peluang menuju sukses. menuju sukses. Jadi kalimat itu, kata itu bisa jadikan kalimat dengan bahasa apapun. Nah, jadi ini salah satu ciri kita bagaimana kita bisa menjual. Nah, jadi misalnya tadi kan kita membaca pengertian kewirausahaan. Ya, itu membangun kreativitas dan inovatif untuk menuju sukses. Bisa saja nanti bahasanya lebih panjang. Apa itu kewirausahaan? Ya, kemampuan untuk berkreatif, ya, dan inovatif, atau dengan bahasa lainnya memiliki inovasi yang banyak, agar kita bisa menciptakan lapangan usaha dan menjadi sukses. Ini juga bisa dikatakan pengertian kewirausahaan, karena kata kuncinya adalah kreatif, inovatif, dan menuju sukses. Menuju sukses itu apa? Bisa menghasilkan uang yang banyak. Jadi ini, dari itu yang perlu Bapak tegaskan sedikit kalau Reval mau membaca. Tandai kata kuncinya. Ya, kemarin kan ada materi bab 1 dikasih oleh Bu Dewi, di buku itu ditandai. Misalnya kalimat kunci, ambil di garis bawahi atau dikasih stabilo. Kemudian kata kuncinya dikasih stabilo warna yang berbeda.
Sehingganya apa? Di dalam belajar Reval bisa tahu, tidak harus persis sama dengan kalimat yang tertulis di buku. Ini seperti di kemarin di sekolah kan Bapak tanya, apa itu kewirausahaan? Nah, yang dinilai, yang dicari adalah kata kuncinya. Kalau kata kuncinya sudah masuk semua, berarti itu sudah benar. Nah, tapi kalau salah satu kata kuncinya tertinggal, berarti itu menjadi berkurang nilainya. Kalau kata kuncinya tidak ada, maka nilainya juga tidak ada. Nah, coba Bapak ulang lagi. Bagaimana Reval bisa menjelaskan kewirausahaan? Tadi kata kuncinya kreatif, inovatif, dan menuju sukses. Ibaratnya Reval mencari tuan tanpa mencari buku. Kata kuncinya jelas tadi, kreativitas, inovatif, dan sukses. Nah, coba Reval jelaskan, apa itu kewirausahaan? Nah, coba cari to. Coba cari tuan tentang kreativitas. Apa yang disebut kreatif tadi? Merubah suatu barang dari yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Kemudian membuat pembaharuan. Itu kan kreatif juga kan? Yang belum ada menjadi ada. Misalnya gelas sudah ada, cuman gelasnya dibuat dari kaca. Ya kan? Kemudian gunanya gelas untuk tempat minum. Ya. Jadi yang kita butuhkan adalah tempat minum. Ada yang dibuat dari gelas. Kemudian ada lagi, oh tidak hanya dari gelas saja atau dari kaca saja. Dari plastik juga bisa dibuat tempat minum. Dari kayu bisa juga dibuat tempat minum. Dari bambu bisa juga dibuat tempat minum. Apakah itu disebut dengan kreatif? Ya. Jadi ini kreatif itulah memanfaatkan barang yang tidak bermanfaat menjadi memiliki daya guna. Kemudian membuat sesuatu yang baru yang belum dibuat orang lain. Bapak contohkan tadi di gelas. Jadi sudah memahami itu yang kreatif. Jadi jangan kita hanya sekedar menyebut, oh saya kreatif. Oh ambo kreatif mah. Ah, kreatifnya yang mana? Nah, makanya itu hanya bisa dilatih. Tidak bisa dilakukan sesaat. Makanya salah satu tugas untuk minggu depan membawa kaleng. Apa yang bisa dirancang dengan kaleng tersebut? Kalau kalengnya bentuknya seperti A, apa yang bagus dibuat? Membuatnya mudah, hasilnya bagus, dan berguna bagi orang lain. Ya, ini yang kreatif. Yang inovatifnya apa? Mungkin banyak model-model yang bisa dibuat. Semakin banyak model yang dibuat, maka disebut semakin inovatif. Kalau kita semakin kreatif, semakin inovatif, maka proses untuk menuju sukses itu akan lebih mudah. Jadi untuk pembelajaran kali ini mungkin ya yang datang satu, karena kita jadwalkan itu 1 jam, paling lama 1,5 jam. Jadi untuk yang hadir hari ini yang Bapak sampaikan, khususnya untuk Reval, tolong dibaca lagi materi yang sudah diberikan, baik itu yang bab 1, bab 2, tidak hanya yang dicatatkan. Dibaca dulu, trik membacanya jelas tadi,
dalam yang satu bab itu cari kalimat kuncinya apa. Contohnya di bagian pertama itu pengertian kewirausahaan. Jadi dicari, ditandai apa saja pengertiannya. Ada dari pengertian itu ada kata kunci. Kata kunci itu ditandai. Biasanya setiap pengertian itu kata kunci itu akan selalu ada, siapapun yang menyampaikannya. Makanya nanti kita akan bisa menjelaskan berdasarkan kata kunci. Ya, jadi tolong dibaca lagi ya untuk hari ini ya. Sekarang jam 9.59. Nah, coba sekarang tahu enggak kaleng botol minuman Fanta? Terbayang kan? Nah, coba Reval buat gambarnya ya. Coret-coret saja. Mau dijadikan apa? Nah, coba Bapak kasih waktu 15 menit. Nah, boleh dimatikan kameranya dulu. Nanti jam 15 menit Bapak tunggu ya. Dihidupkan lagi, tolong ditampilkan. Bapak coba lihat sejauh mana kreatifnya. Coret-coret saja. Tidak perlu gambarnya bagus. Nah, coba. Kan gambar kaleng tahu jadinya apa gitu. Ya, mungkin sambil Reval membuat gambar, Bapak di sini ada salah satu contoh kreativitas dari pemanfaatan kaleng bekas Bapak share. Jadi sambil itu Bapak bisa saja nanti melihat-lihat ke sini. Ya. Ya, coba dirancang gambarnya. Ya, coba. Ini salah satu contohnya pemanfaatan kaleng bekas.
Putra Ramadhani dimatikan dulu mikrofonnya, silakan ikuti saja. Putra Ramadhani, Putra dimatikan dulu mic-nya supaya teman yang lain bisa mendengarkan. Ya, silakan diaktifkan lagi kameranya Reval sama Putra Ramadhani. Ramadan ya. Diaktifkan kameranya dulu. Ya. Silakan diaktifkan kameranya kembali. Ya, silakan diaktifkan kameranya kembali, Reval sama Putra. Iya, Putra Ramadhani. Apa itu? Nah, diaktifkan kameranya. Dah,
Putra baru hadir hari ini ya, karena terlambat. Tadi kami sudah membahas, mendiskusikan di bab 1, itu tentang kewirausahaan. Ya, tadi sudah kita diskusikan bagaimana cara belajar, ya, karena tujuan Bapak adalah pendidikannya. Bagaimana bisa memahami pengertian dari kewirausahaan. Langkahnya itu adalah dari bagian bab itu dicari kalimat kunci. Misalnya kita bab 1 itu adalah mengenal kewirausahaan. Maka kita cari, tentu kita tahu dulu yang apa kalimat yang banyak di situ dibacakan. Oh, misalnya pengertian kewirausahaan. Kita ambil itu. Berarti kalimat kuncinya adalah pengertian kewirausahaan. Kemudian yang kedua, dari kalimat yang banyak itu, apa kata kuncinya? Tadi kan pengertian kewirausahaan. Kata kuncinya apa di situ? Ada beberapa kata yang menjadi kata kunci dari pengertian itu. Nah, tadi sudah kita dibahas, Bapak bahas dengan rival. Contohnya pengertian kewirausahaan. Kata kuncinya kreatif, inovatif, dan menuju sukses. Jadi apapun kalimat yang dibangun asal mengandung kata kreatif, inovatif, dan menuju sukses, maka itu sudah mencakup pengertian kewirausahaan. Ini cara kita mengambil atau menghafal sebuah materi. Kemudian kata kunci ini menjadi bahan kita untuk menjelaskan, karena salah satu tugas Ananda kemarin itu kan ada membuat video. Nah, dari membuat video itu dari kata kunci ini yang kita jelaskan, kita uraikan. Nah, tadi Reval sudah Bapak tanya. Coba Putra, ada catatannya, ada buku catatannya. Coba Putra. Putra dengar suara Bapak? Coba diaktifkan mic-nya Putra. Aktifkan mic-nya. Hah? Ya, untuk ya, kalau maka untuk ke depan itu yang Bapak sampaikan, cari lokasi yang bisa Ananda belajar. Boleh saja di luar, boleh saja nanti di kebun, boleh saja nanti di mana yang bisa nyaman untuk belajar. Untuk pembelajaran daring itu bisa kita lakukan di mana saja. Boleh sambil makan, ya. Ini. Kemudian yang penting kita siap. Nah, catatannya ada. Putra? Mana catatannya? Nah, sepertinya Putra di tempat kos. Jadi ini yang penting. Coba Putra sebutkan, apa itu pengertian dari kewirausahaan? Enggak, Bapak tanya dulu. Kalau Putra ada membaca, tentu bisa menjelaskan apa itu kewirausahaan. Nah, di sini kelihatan Putra tidak pernah membaca. Makanya tadi Bapak sampaikan kata kuncinya dari pengertian kewirausahaan adalah kreatif, inovatif, dan yang terakhir apa, Reval? Sukses. Nah, itu kata kuncinya, itu yang harus dijelaskan. Coba Putra jelaskan, apa itu? Coba gabungkan, ada kreatif, ada inovatif, dan sukses. Nah, coba itu. Coba Reval sampaikan. Apa itu Reval? Coba dijelaskan.
Putra Ramadhani, bukan Reval, Putra. Coba sebutkan. Coba gabungkan kalimat kreatif, inovatif, dan sukses. Coba Putra, apa itu? Kewirausahaan, Pak. Ya. Coba kewirausahaan adalah, coba masukkan kalimat kreatif, inovatif, dan sukses ini. Coba jelaskan. Kewirausahaan adalah cara untuk menuju sukses dengan cara berkreasi, inovasi, dan itu membuat orang banyak, Pak, membantu orang banyak. Nah, jadi yang Putra sampaikan saat ini itu adalah sudah termasuk dari pengertian kewirausahaan. Kan mudah kan cara belajarnya, walaupun kalimatnya tidak sama. Tadi Putra sampaikan mulai dari sukses. Kalau di catatan itu kan mulainya dari kreatif. Kewirausahaan adalah membangun kreativitas dan inovatif untuk menuju sukses. Itu kalau di catatan. Tapi Reval menyampaikan tadi kan kewirausahaan adalah kesuksesan yang diperoleh dari kreativitas dan inovatif dari kebutuhan masyarakat. Itu sudah pengertian kewirausahaan juga, sudah betul. Jadi kalimat pengertian itu tidak harus yang tertulis di teks, tapi kita belajarnya bagaimana? Kita cari kata kuncinya. Nah, ya kan Reval, jadi kan nampak tadi kan yang Reval sampaikan dengan yang Putra sampaikan, kedua-duanya benar. Karena ada kata kunci sukses, kemudian ada kata kunci kreatif, ada kata kunci inovatif. Nah, coba ulang lagi Putra, apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah kreativitas dan inovatif. Nah, tinggal satu kata kunci lagi. Satu kata kunci lagi apa? Sukses, Pak. Nah, coba ulang lagi. Kewirausahaan adalah kreativitas dan inovatif untuk menuju kesuksesan, Pak. Sudah bisa paham kan? Bisa saja dibalik-balik kata kunci itu, tapi semuanya tetap masuk. Jadi ini kita cara belajarnya. Nah, kemudian yang kedua tadi kita sudah bahas. Minggu kemarin Anda belajar tatap muka. Kemudian minggu depan kita belajar tatap muka. Salah satu tugas tamanya adalah untuk persiapan minggu depan ya, untuk Putra tolong dipersiapkan atau dicari botol bekas atau kaleng bekas. Salah satu saja cukup ya. Kalau mau botol silakan, mau botol plastik, mau botol kaca, mau yang besar, mau yang kecil silakan. Kalau kaleng ya silakan, mau yang besar, mau yang kecil silakan. Tujuannya apa? Kita akan bangun kreativitas dari apa yang Ananda pilih. Tadi Bapak sudah putarkan salah satu kreativitas dari kaleng bekas. Itu adalah membuat sebuah miniatur Vespa. Nah, miniatur ini sangat banyak diminati oleh orang banyak. Kenapa? Kalau ini kita bikin terus, akhirnya kita bisa membuat nanti proses produksi yang banyak untuk dijual sebagai hiasan rumah. Nah, jadi ini salah satu contoh. Nah, kita kembali untuk yang keduanya. Tadi ada Reval Bapak tugas. Kalau dari kaleng botol Coca-Cola itu kira-kira apa yang terbayang oleh Reval? Coba Reval. Bikin apa? Tadi Anda bikin Vespa kan? Nah, kalau Reval apa yang terbayang?
Kurang terdengar. Coba dikeraskan suaranya Reval. Hah? Belum ada. Bikin apa? Kalau dari kaleng bekas itu, mau bikin apa Reval? Asbak. Apa? Nggak terdengar Reval. Dikeraskan suaranya karena Reval nggak pakai headset. Bikin mobil. Ya. Oke. Ya, Bapak bikin mobil. Tadi Bapak coba suruh bikin gambar. Mobilnya yang bagaimana Reval bikin? Nah. Nah, ya. Coba direka-reka dulu. Gambarnya tidak perlu bagus. Kalau tadi kan dibikin gambarnya itu kan Vespa. Bisa saja nanti Reval ya atau Putra itu ciplak dari gambar lain atau contoh dari gambar lain. Atau misalnya ada foto. Oh, saya mau bikin mobil tua. Contohnya mobil VW dari kaleng ini. Itu salah satu contoh. Ya. Atau oh saya mau bikin mobil bus. Bisa saja. Tentu nanti kita bikin bagian-bagian komponennya. Jadi tujuannya apa? Supaya bisa berkreatif. Ada tujuan. Nah, itu salah satu yang akan kita latih nanti dari tugas yang akan dibuat. Coba direka-reka dari sekarang. Putra juga begitu, Reval juga. Jadi misalnya, oh saya ngambil botol saja. Botol ini mau saya jadikan ini. Nah, coba dibikin konsep gambarnya. Ya Reval ya. Ya Putra ya. Ya, jadi ini tujuan kita. Nanti Reval sama Putra nanti yang menjelaskan Bapak secara virtual seperti ini. Saya misalnya membuat Vespa dari kaleng bekas. Gambar awalnya seperti ini. Alat yang saya gunakan ini. Kemudian nanti akan menghasilkan seperti ini. Itu yang gunanya kita melaksanakan pembelajaran daring menggunakan Google Meet. Yang hari ini hadir ada Reval, ada Putra, ya. Sehingganya nanti Putra dan Reval tahu apa itu kreatif. Ya. Pak, kalau mau ada kendaraan apa ya? Misalnya model yang mudah. Boleh. Yang kreatif itu pokoknya kita membuat yang dibutuhkan oleh orang lain. Bisa saja berupa kendaraan, bisa saja nanti peralatan rumah tangga atau alat-alat. Bisa saja nanti sebagai tempat. Contohnya dari kaleng bekas saya mau bikin vas bunga yang belum ada orang menjualnya. Nah, tapi itu adalah ide kita sendiri. Ya, ide kita sendiri. Dan kita lihat menarik enggak ini sama orang. Nah, itu yang dimaksud dengan kreatif. Jadi untuk minggu depan tolong disampaikan kepada teman-temannya yang kelompok B, jangan lupa membawa salah satu botol atau kaleng bekas. Ya, kita coba bangun kreativitas itu dulu sesuai dengan pengertian kewirausahaan. Kalau untuk Putra dan Reval dari sekarang sudah mulai merancang-rancang. Kaleng ini mau saya jadikan ini. Apapun, baik alat maupun miniatur, baik pun nanti tempat yang bermanfaat di dalam rumah tangga. Karena intinya lah kita membuat suatu produk dari barang bekas. Bisa paham Putra? Reval? Nah, jadi ini. Jadi minggu depan tolong disampaikan pada teman-teman yang tidak hadir hari ini di kelompok B. Ya, persiapkan. Tidak perlu ya banyak, satu saja cukup. Kemudian coba dirancang-rancang. Bisa saja nanti berpedoman Putra sama Reval atau Ananda yang lainnya pada YouTube. Bisa saja nanti dicari di YouTube.
saya mau bikin ini. Oh, orang bikin Vespa, saya mau bikin mobil. Oh, orang bikin mobil, saya bikin truk. Oh, orang mau bikin truk, saya bikin tempat bunga di rumah sajalah, tapi modelnya lain dari yang lain. Jadi ini adalah kreatif. Nah, jadi untuk kali ini itu diskusi kita bagaimana membangun kreatif untuk menuju sukses. Belum inovatif. Jadi kreatif menuju sukses. Ya, supaya nanti Ananda tahu, oh ini yang kreatif. Oh ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oh ini yang dibutuhkan orang. Saya bisa menghasilkan uang. Maka Ananda disebut dengan pelaku wirausaha. Ya. Jadi ini yang kenapa Bapak sampaikan Bapak tidak mengajar tapi mendidik dan melatih. Nah, kira-kira ada lagi yang mau disampaikan Putra, Reval, mau ditanyakan? Ya, kalau tidak, ya kita di daring ini tidak lama-lama, cukup sebentar. Ya, kembali Bapak ingatkan, kalau kita belajar daring, kita akan paling cepat mulainya jam 9, ya. Dan kita belajarnya paling lama 1,5 jam untuk yang daring. Tolong disampaikan ke teman-teman yang lain bagi yang masuk dalam pembelajaran daring tatap muka ini, ya, dengan Google Meet ini tentu ada penilaiannya. Karena setiap kegiatan itu ada Bapak rekam, Bapak catat. Dan tujuan kita melaksanakan daring tatap muka virtual ini untuk berdiskusi, mendiskusikan kembali materi yang sudah diberikan di tatap muka di dalam kelas. Tadi kemarin itu kita sudah bahas tentang pengertian dan tujuan kewirausahaan. Tadi juga Bapak ulang. Kalau tidak, berarti hari ini sudah selesai, kita cukupkan, tidak lama-lama. Kalau ada pertanyaan silakan. Jadi tugasnya untuk yang dibawa ke sekolah minggu depan apa? Putra? Apa yang akan dibawa besok minggu depan ke sekolah? Hah? Atau kaleng bekas? Ya, kemudian tugas-tugas yang belum selesai tolong diselesaikan. Kemarin kan juga diminta oleh Bu Dewi ya, tugas 1, tugas 2, tugas 3. Kalau tidak salah sudah 4 ya. Ya, diselesaikan, dibawa supaya jangan ketinggalan tugasnya. Jangan di akhir-akhir nanti baru menyelesaikan perbaikan nilai tugas. Ya, tugas yang dibawa untuk minggu depan, tentu tugas yang belum selesai ditambah dengan botol atau kaleng bekas. Tolong disampaikan ke teman-teman di grup B ya, Reval. Nah, dah untuk hari ini kita cukupkan dulu untuk diskusinya belajar daring virtual tatap muka menggunakan Google Meet. Ya, kalau ada kalimat yang salah Bapak mohon maaf, Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh lanjutkan aktivitas yang lain. Ya, boleh keluar dari kelas tatap muka virtual. Kita cukupkan. Absen jangan lupa di WA group. Ya.